Halo semuanya, sekarang kita akan bahas soal tryout ekonomi yang pertama tahun ajaran 24-25. Yang pertama, eh, materi akuntansi dulu. Roni sebagai akuntan di salah satu perusahaan swasta bertugas menyusun data keuangan perusahaan. Data keuangan digunakan untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar perusahaan. Nah, ini jelas berarti bidang Roni itu akuntansi perpajakan karena kaitannya dengan pajak. Jadi kalau ketemu soal-soal yang seperti ini teman-teman dicari kata kuncinya aja. Kalau akuntansi biaya biasanya kaitannya dengan biaya operasional perusahaan. Jadi planning biaya perusahaan biasanya dilakukan oleh akuntan di bidang akuntansi biaya gitu. Kalau ini jawabannya yang perpajakan. Selanjutnya, nomor 2, syarat-syarat berikut merupakan informasi akuntansi yang berkualitas kecuali, nah ini juga bisa dinalar aja teman-teman, bisa di logika. Yang A benar, informasi akuntansi harus relevan dan bisa dipercaya. Yang B, tepat waktu dan bisa dipahami betul. Yang C, data yang disajikan hasil prediksi. Ini salah. Data informasi akuntansi harus sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi faktual, bukan sesuai hasil prediksi. Yang D, jelas dan dapat diandalkan, betul. Yang E, netral dan dapat diuji, betul. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, Bu Lydia berprofesi sebagai dosen akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Profesi Bu Lydia termasuk akuntan pendidik. Jadi akuntan ada macam-macam teman-teman. Kalau akuntan pendidik itu akuntan yang mengajar entah di sekolah atau di kampus. Akuntan perpajakan itu yang ngurusin pajak secara khusus. Akuntan publik itu akuntan yang melayani perusahaan-perusahaan yang bisa di hire gitu. Itu akuntan publik. Kalau akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja khusus untuk pemerintah. Nah, ada lagi satu akuntan perusahaan, jadi atau akuntan internal gitu ya. Jadi dia hanya bekerja untuk satu perusahaan aja. Gitu. Nomor 4, CV Nurani Mandiri membeli perlengkapan kantor 600.000 dibayar tunai 350 berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Oke, aku ingatkan lagi teman-teman persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau bicara persamaan dasar akuntansi kita akan berkutat dengan tiga tiga kategori ini teman-teman. Entah akan ada penambahan atau pengurangan di harta, utang atau modal. Itu. Nah, kalau kita lihat soal ini, membeli perlengkapan kantor 600.000, berarti yang pertama jelas perlengkapan kantor akan bertambah 600.000. Harta berupa perlengkapan kantor akan bertambah 600.000, berarti opsi yang E jelas salah karena di sini minus ya salah. Kemudian dibayar tunai 350.000, berarti harta berupa kas akan berkurang 350.000. Berarti opsi yang D juga salah karena ini di sini kasnya bertambah. Dan opsi yang A salah karena kasnya hanya berkurang 350.000. Dan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, dari 600.000 sudah dibayar 350.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Berarti kan sisanya utang ya teman-teman ya. Utangnya senilai sisa yang belum dibayarkan, yaitu 600 dikurangi 350, 250.000. Utang akan bertambah 250.000. Berarti jawabannya yang C. Tuh. Kalau yang B salah karena utangnya, kalau opsi B utangnya berkurang, harusnya utangnya bertambah. Gitu. Jadi berdasarkan persamaan dasar akuntansi, perlengkapan kantor bertambah 600.000, kas berkurang 350.000, dan utang bertambah 250.000. Gitu. Selanjutnya, masih berdasarkan persamaan dasar akuntansi ya. PT Wika Jaya membayar upah karyawan 2 minggu terakhir 6 juta. Oke, berarti kas berkurang 6 juta. Opsi yang benar antara B atau C atau D. Selanjutnya kita lihat apalagi yang berubah. Perusahaan membayarkan biaya, biaya gaji. Kalau perusahaan membayarkan biaya, teman-teman, modal perusahaan akan berkurang. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang C. Kenapa bukan utang bertambah? Utangnya nggak bertambah, teman-teman, karena perusahaan membayarkan biaya operasional, bukan membayar utang. Gitu.
dan modalnya bukan bertambah tapi berkurang. Gitu teman-teman. Sebenarnya kalau persamaan dasar akuntansi ini bisa di logika ya, asalkan paham konsepnya. Gitu. Nomor 6, ini kita sudah bahas tadi, harta itu sama dengan utang ditambah modal. Harta kadang istilahnya aktiva. Utang kadang istilahnya kewajiban. Modal kadang istilahnya ekuitas. Gitu. Jadi ini sinonimnya ya. Mana yang benar? Yang E. Hati-hati kalau kadang bisa dibalik-balik juga teman-teman. Kalau dibalik-balik nanti mungkin utang itu harta dikurangi modal, modal itu harta dikurangi utang. Jadi kalau dibalik-balik nanti seperti ini. Jangan terkecoh. Nomor 7, pada awal tahun jumlah utang lancar 2.500.000, ada utang lagi 60 juta, hartanya 192.500.000, dan pada akhir tahun modalnya 110.000. Maka pengurangan modal yang terjadi berapa? Oke, ini masih persamaan dasar akuntansi teman-teman. Harta sama dengan utang ditambah modal gitu. Kalau gini berarti yang ditanyakan pengurangan modal. Berarti kita harus membandingkan modal awal perusahaan dan modal akhir. Modal di awal tahun dan modal di akhir tahun. Gitu. Modal di awal tahun berapa? Pertama dasar akuntansi kan harta sama dengan utang tambah modal ya. Di awal tahun hartanya 192.500. Utangnya 2.500.000 tambah 60 juta. Berarti 62.500. Modalnya kita belum tahu. Berarti modal awal 192.500 dikurangi 62.500. Modal awalnya 130.000. Ya kan? Lalu modal akhirnya 110.000. Modal akhir sekian. Berarti kita cari aja selisihnya. Pengurangan modalnya berarti 20.000. 20 juta. Jawabannya yang E. Gitu teman-teman. Ingat, pokoknya ingat harta sama dengan utang tambah modal gitu. Dan baca pertanyaannya, soalnya minta apa gitu. Gitu teman-teman, pengurangan modalnya 20 juta. Oke, sekarang nomor 8. PT Horizon melakukan transaksi berikut: menambah modal, membeli peralatan kantor, membayar utang, mengambil pengambilan pribadi, mengambil peralatan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mana yang berpengaruh pada modal? Nah, teman-teman, yang berpengaruh pada modal itu ada dua. Yang berpengaruh pada modal itu bisa laba rugi, bisa privilege. Gitu. Nah, laba rugi diambil dari mana? Laba rugi itu diambil dari beban dan juga pendapatan perusahaan. Jadi hal-hal inilah yang berpengaruh langsung ke modal, teman-teman. Ini kita sudah masuk ke pencatatan akuntansi ya, udah nggak di persamaan dasar. Yang berpengaruh pada modal adalah laba rugi sama prive. Prive ini pengambilan modal perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, gitu. Nah, prive bisa berupa pengambilan kas, bisa berupa pengambilan yang lain. Oke, kita lihat opsinya ya. Nomor 1, menambah modal perusahaan, termasuk itu akan menambah modal. Yang 2, membeli peralatan kantor. Nah, ini tidak berpengaruh pada modal, teman-teman. Yang 3 juga membayar utang usaha, tidak berpengaruh pada modal. Berpengaruhnya pada apa? Pada harta. Kalau nomor 2 pada harta kas sama harta peralatan. Kalau nomor 3 berpengaruhnya pada harta kas sama utang gitu. Nomor 4, pengambilan pribadi jelas berpengaruh pada modal. Nomor 5, mengambil peralatan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini termasuk privé, teman-teman. Maka jawabannya yang 1, 4, dan 5. Opsi yang D. Gitu, teman-teman. Ini ya, yang berpengaruh pada modal adalah laba rugi dan privé. Selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Indo ingin membuka usaha laundry. Untuk menjalankan usahanya, ia membeli perlengkapan usaha senilai 4,2 juta secara kredit. Oke.
Kita lihat dulu. Dia membeli perlengkapan usaha. Berarti perlengkapan usaha akan bertambah, teman-teman. Perlengkapan usaha adalah akun harta. Akun harta bertambah di debit. Nah, ini jangan lupa mekanisme debit kredit, teman-teman. Mekanisme debit kredit. Nah, mekanisme debit kredit. Kategori akunnya ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nih, debit kredit. Akun harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau akun utang, modal, dan pendapatan bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Akun beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Ini harus ingat, teman-teman. Ini nggak boleh dilupakan. Karena dasarnya pencatatan akuntansi ya mekanisme debit kredit ini. Kita kembali ke soal. Perlengkapan usaha bertambah 4,2 juta secara kredit. Dia membeli secara kredit gitu. Perlengkapan usaha bertambah 4,2 juta. Perlengkapan usaha termasuk akun harta. Di sini kita lihat akun harta nambahnya di debit. Berarti perlengkapan usaha dicatatkan di debit senilai 4,2 juta. Berarti jawabannya antara yang C atau yang D. Lalu kita lihat, ia membeli perlengkapannya secara kredit. Kalau secara kredit, berarti dia ngutang, teman-teman. Jawabannya yang D. Pembelian barang-barang ini bisa kredit, bisa tunai. Kalau pembelian secara tunai, maka dia akan mengurangi kas, teman-teman. Kita lihat opsi yang C. Kalau opsi yang C itu jika pembeliannya secara tunai. Kalau opsi yang D, pembelian secara kredit. Itu, teman-teman. Ini di sini bisa. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Buku besar adalah kumpulan akun yang saling berkaitan. Kumpulan akun tersebut berasal dari pencatatan mana? Teman-teman harus ingat siklus pencatatan akuntansi ya, teman-teman. Urutannya yang pertama itu jurnal umum. Dari jurnal umum akan digolongkan per akun. Digolongkan per akun di buku besar. Dari buku besar, akuntan akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini isinya saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar. Dari neraca saldo, dibuatlah jurnal penyesuaian di akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan dengan kondisi aslinya. Setelah dari jurnal penyesuaian, bisa dibuat kertas kerja atau neraca lajur. Dari neraca lajur akan dibuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada yang kita pelajari ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama laporan ABG, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga laporan neraca. Ini urutannya seperti ini, teman-teman. Urutannya seperti ini. Ini diingat ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Buku besar adalah kumpulan akun yang saling berkaitan. Kumpulan akun tersebut berasal dari jawabannya jurnal umum. Jadi di buku besar itu akun-akun yang ada transaksi di jurnal umum mereka dicatatkan sesuai akunnya masing-masing. Jadi digolongkan per akun gitu. Fungsinya untuk apa? Biar kita bisa tahu saldo akhir masing-masing akun itu berapa. Untuk nanti akan dimasukkan di neraca saldo gitu. Lanjut nomor 11. Setiap awal bulan, usaha Servitronik membayar sewa ruko 8 juta. Pencatatan transaksi di jurnal umum. Oke. Usaha Servitronik membayar sewa ruko. Dia membayar. Kalau membayar, jelas kas akan berkurang. Kas berkurangnya di mana? Di kredit. Gitu. Berarti pencatatan kreditnya harus kas sebesar 8 juta. Jawabannya antara yang A atau yang E. Nah ini, kalau yang A pilihannya beban sewa di debit, kalau E utang sewa di debit. Jawaban yang mana? Yang beban sewa. Kenapa, teman-teman? Kalau kita bayar sewa ruko, pilihannya adalah yang di debit itu antara beban sewa atau sewa dibayar di muka. Pilihannya itu. Jadi di opsinya silakan pilih yang ada. Yang ada yang mana? Beban sewa pada kas atau sewa dibayar di muka pada kas. Itu pilihannya itu, teman-teman. Bukan utang sewa. Oke, lanjut. Nomor 12. Urutan siklus akuntansi. Nah, ini kita tadi sudah
ingat lagi ya teman-teman. Pertama jurnal umum, lalu buku besar, neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan akuntansi. Yang E. Ini jangan sampai lupa. Selanjutnya nomor 13. Pada akhir periode, perusahaan belum melunasi gaji karyawan 5.600.000. Pencatatan jurnal penyesuaiannya gimana? Kalau ada gaji yang belum dibayar, pencatatannya pasti beban gaji di debit, utang gaji di kredit, teman-teman. Pasti yang B. Ini udah paten, memang template-nya gitu. Beban gaji pada utang gaji senilai 5.600.000. Selanjutnya, diminta pencatatan jurnal penyesuaian. Oke, di neraca saldo, perlengkapan 8.500.000. Tetapi tersisa 2.500.000. Oke, kalau kayak gini apa yang harus dilakukan? Jurnal penyesuaian itu teman-teman, tujuannya itu biar di neraca kita akun-akunnya itu jumlahnya atau nominalnya adalah sesuai kondisi di lapangan, sesuai kondisi aslinya. Nah, di neraca saldo 8.500.000 perlengkapannya. Tapi aslinya itu 2.500.000 teman-teman. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita harus mengurangi saldo akun perlengkapan sebesar selisihnya, sebesar 6 juta. Gitu. Kita harus mengurangi perlengkapan sebesar 6 juta. Kalau kita mau mengurangi perlengkapan kan akun harta ya teman-teman. Kalau kita mau mengurangi akun harta, caranya gimana? Kita catatkan di kredit. Gitu. Berarti akun kredit harus perlengkapan senilai 6 juta. Jawabannya ya. Kalau yang kredit akun perlengkapan, debitnya apa? Debitnya beban perlengkapan, teman-teman. Itu udah pasti. Jadi pencatatannya kalau ada yang kayak gini, pencatatannya adalah pasti beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, dan nominalnya adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Itu teman-teman. Hati-hati, mungkin di soalnya akan ngasih nominal perlengkapan yang sudah dipakai. Nah, kalau gitu ya pakai nominal itu. Kalau di sini yang diketahui itu sisa perlengkapan. Nah, kalau gitu berarti kita harus nyari selisihnya. Gitu ya teman-teman. Nomor 14 jawabannya yang A. Nomor 15 selanjutnya. Diketahui pendapatan jasa sekian, pendapatan bunga sekian, beban operasional sekian. Pada akhir tahun perusahaan akan memperoleh laba atau rugi berapa. Nah, ini gampang teman-teman. Laba rugi itu rumusnya adalah total pendapatan dikurangi total beban. Total pendapatan di sini berapa? 15.800 tambah 650. Beban operasionalnya 8.600. Ini berarti 15 15.800 ditambah 650 16.450 dikurangi dengan 8.600 bagi 8.000. Berarti jawabannya yang A. Kalau hasil akhirnya positif, dia laba. Kalau hasilnya negatif, ya dia rugi berarti. Itu teman. Udah gini aja, laba rugi itu cuma pendapatan dikurangi beban. Oke, ini. Kita diminta nyari modal awal. Yang diketahui modal akhir, beban-beban, pendapatan, sama prefix. Modal akhir, teman-teman. Modal akhir, tuh rumusnya modal awal ditambah laba rugi dikurangi prive. Itu. Nah, laba rugi tadi kita udah tahu dapatnya dari mana. Laba rugi dapatnya dari semua pendapatan dikurangi beban, ya kan? Terus dikurangi lagi dengan prive. Oke. Modal akhir kita tahu 33.900, ya kan? Modal awalnya kita belum tahu, tulislah M gitu. Pendapatan. Pendapatan di sini ada pendapatan sewa 30 juta. Oke, kita masukkan. Beban. Beban ini langsung ditotal semua aja teman-teman. Jadi beban rekening listrik, beban air, beban gaji karyawan, beban sewa ini ditotal aja. Berarti 1.200.000 ditambah 500.000 tambah 10.300.000 ditambah 3.600.000. Total bebannya 15.600.000. Dikurangi prive, prive-nya 500.000.
Berarti berapa? Modal ditambah 30 juta, 30 juta dikurangi 15.600 dikurangi 500.000, 13 juta 600. Sorry, 13 juta 900. Berarti modal awalnya berapa? Modal awalnya 20 juta, teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Kalau kalau mau menggunakan cara matematika kayak gini, kalau mau di logika silahkan, pokoknya hasilnya ketemu, teman-teman. Gitu. Selanjutnya, nomor 17. Tanggal 11, pemilik usaha Tejo Service Elektro menerima imbalan jasa servis sebesar 3.500.000. Oke, kalau perusahaan menerima imbalan jasa, berarti imbalan jasa itu kan berarti dia melakukan jasa terus dibayar, teman-teman. Itu apa sih? Itu kan pendapatan, toh. Gitu. Berarti pendapatan bertambah. Bertambahnya di mana? Kita ingat yang mekanisme tadi, pertamanya di kredit. Berarti di kredit pendapatan jasa harus bertambah 3.500.000. Nah, pendapatan itu diterimakan dalam bentuk apa, teman-teman? Pendapatan diterimakan dalam bentuk kas. Maka kas bertambah di debit 3.500.000, pendapatan jasa bertambah di kredit 3.500.000. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Lanjut, nomor 18. Nah, ini kita diminta itu modal akhir. Oke. Modal akhir tadi rumusnya modal awal ditambah laba rugi dikurangi prive. Modal awalnya berapa? 20 juta. Laba rugi berarti pendapatan dikurangi ban, kurangi prive. Prive-nya 2.500.000. Nah, itu 20 juta tambah 18.600 dikurangi 3 juta dikurangi 2.500. Jawabannya 33.100.000. Jawabannya yang C, teman-teman. Itu ya. Selanjutnya, nah ini mekanisme debit kredit, teman-teman. Kita cek dulu yang nomor 1. Pak Febri menyetorkan modal perusahaan, uang tunai 50 juta. Kalau Pak Febri nyetor 50 juta, berarti modal perusahaan akan bertambah 50 juta dan kasnya juga akan bertambah 50 juta. Kasnya bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Oke, benar, nomor 1 betul. Nomor 2, dibeli perlengkapan 5 juta, baru dibayar 3 juta. Oke, berarti perlengkapan akan bertambah 5 juta di debit, kas akan berkurang 3 juta di kredit, utang akan bertambah 2 juta di kredit. Nomor 2 betul. Nomor 3, dibayar sewa gedung 32.500.000. Beban sewa gedung bertambah di debit, betul. Kita tadi udah ketemu soal ini. Dan kas berkurang di kredit 32.500.000, betul. Oke, jawabannya yang 1, 2, 3, teman-teman. Nah, kita cek untuk 4 dan 5 ya. Pemilik melunasi utangnya bulan lalu sebesar 2 juta. Kasnya berkurang di kredit seharusnya, teman-teman. Ini harusnya kasnya berkurang di kredit. Lalu apa yang terjadi? Utangnya berkurang di debit. Sesuai mekanisme debit kredit tadi ya, teman-teman. Ini nomor 4 seperti itu. Nomor 5, Pak Febri mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar sekian mengakibatkan kas seharusnya kas berkurang. Kas berkurang di kredit, sedangkan prive bertambah di debit. Itu, teman-teman. Ini untuk nomor 19. Jawabannya yang lanjut nomor 20. Yang termasuk kategori akun harta. Kita cek. Nomor 1, peralatan. Peralatan termasuk akun harta. Sewa dibayar di muka termasuk akun harta. Modal enggak. Modal akun modal ya. Beban perlengkapan masuk akun beban. Pendapatan sewa masuk akun pendapatan. Utang sewa masuk akun beban. Berarti jawabannya yang 1 dan 2. Oke, ini harusnya mudah. Lanjut. 21.